Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awal dari agama kalian adalah kenabian, nubuwah, dan rahmat. Dan terjadi pada kalian apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terjadi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar melenyapkan. Setelah itu terjadi kekhalifahan sesuai dengan manhaj nubuwah, sistem kenabian pada kalian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terjadi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatnya. Kemudian datang mulkan adgan, kerajaan yang menggigit, menyerahkan kekuasaan hanya kepada keturunan mereka dan berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala terjadi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala melenyapkan. Setelah itu akan datang mulkan jabriyun, raja yang tirani dan memerintah dengan kejaliman, akan berbuat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala terjadi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melenyapkannya. Selanjutnya muncul kekhalifahan di atas manhaj nubuwah yang memperlakukan sunnah Nabi pada manusia dan meletakkan beban Islam di bumi yang diridhoi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Kalian tidak meminta kepada langit untuk menetes, kecuali akan menurunkannya dengan deras. Dan kalian tidak meminta sesuatu dari tanah untuk menumbuhkan tanaman dan berkahnya, melainkan Ia akan mengeluarkannya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, awwalu dinikum nubuwah wa rahmah, thumma khilafah wa rahmah, thumma mulkun wa jabarut. Awal agama kalian dimulai dengan masa kenabian dan rahmat, kemudian masa khilafah dan rahmat, lalu masuk masa kerajaan dan tirani. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Sayyidina Hudzaifah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi masa kenabian pada kalian sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatnya berakhir jika Dia menghendakinya. Setelah itu akan muncul khilafah sesuai dengan manhaj nubuwah. Maka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ia akan berlangsung. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan melenyapkannya jika Dia menghendaki. Kemudian akan datang para raja, penguasa yang menggigit, mewariskan kekuasaan hanya pada keturunannya, hanya pada kelompoknya. Maka ia pun berlangsung sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan melenyapkannya jika Dia menghendaki. Lalu akan muncul raja yang tirani sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia pun lenyap jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki. Setelah itu akan muncul khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Kemudian beliau terdiam. Kelima zaman tersebut adalah pertama zaman nubuwah, yaitu sejak Nabi Adam hingga khataman nabiyyin. Yang kedua zaman khilafah, zaman khulafaur rasyidin selama 30 tahun sejak Rasulullah SAW wafat. Kemudian yang ketiga zaman mulkan adgan, kerajaan. Zaman ini berakhir ketika jatuhnya Daulah Utsmaniyah. Yang keempat zaman Jababirah, zaman yang dimulai dengan adanya keinginan manusia akan kebebasan, liberal, tidak mau diatur oleh syariat hingga saat ini. Kemudian yang kelima zaman khilafah ala minhajin nubuwah. Zaman ini akan datang kembali
yang ditandai dengan wujudnya suasana kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dalam kehidupan masyarakat. Kemudian Rasulullah SAW berdiam sebagai isyarat bahwa sejarah kehidupan manusia di dunia telah tamat. Sebelum zaman khilafah ala minhajin nubuwah tiba, didahului dengan dakwah minhajun nubuwah. Kerja nubuwah akan menyambut datangnya zaman ini. Apabila umat melakukan kerja ini sehingga terwujud suasana kehidupan masyarakat seperti kehidupan sahabat, maka para ahlul batil yang melihat usaha dakwah ini dilakukan akan berusaha membuat suasana yang melalaikan agar kita meninggalkan kerja dakwah sehingga timbul fitnah di kalangan umat. Fitnah dalam kaidah bahasa adalah alat pembakar untuk memisahkan pasir dan emas, merupakan saringan sehingga hanya menyisakan sedikit butiran emas. Setelah disaring akan nampak pasir, batu, dan butiran emas. Demikian pula fitnah bagi orang yang beriman. Fitnah akan menyaring imannya, berapa kadarnya yang tersisa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji salah seorang di antara kalian, sebagaimana kalian menguji kadar emas dari api. Maka sebagian mereka akan keluar dari ujian tersebut seperti emas yang berkilauan. Mereka adalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam syubhat, dan sebagian mereka akan keluar seperti emas hitam. Mereka adalah orang yang terkena fitnah. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya seorang mukmin bagaikan sepotong emas ditempa menjadi apapun nilai emas itu tidak berkurang